Oke, Bapak DPRD Bojonegoro ya. Sebelum Anda mengomentari Ayu Ting Ting keluarganya, saya bukan membela dia ya, tapi saya menaruh diri saya sebagai seorang orang tua yang dibully anaknya. Mendingan Bapak DPRD datengin rumah hatersnya itu. Kenapa dia brengsek jadi orang? Baru komentarin Bapak sama ibunya. Jangan komentarin Bapak sama ibunya, lo tahu aja yang terkenal yang mana. Bapak jangan tanyain cuman bapaknya sama ibunya Ayu yang bisa lolos penyekatan. Bapak juga harus tegur itu. Bapak punya masyarakat, haters suka bikin kegaduhan di media sosial. Biar adil, harus ditanyakan kenapa Bapak punya penduduk tidak bisa dididik jari-jarinya. Jadi biar sama seimbang, jangan nanyain bagaimana bisa lolos penyekatan, namanya juga orang tua. Yang ngebelain anaknya lah, itu udah lumrah. Si haters jadi bangga karena dibelain. Oh, untung bukan gituin gue, kalau gituin gue sikat semuanya. Oke, Bapak DPRD Bojonegoro ya. Ada yang nanya, emang hatersnya Ayu siapa? Ya saya bilang pembantu di Singapura. Apa salah, ya kan? Kalau dia supir, ya saya bilang supir. Kenyataannya juga dia pembantu. Pihak Ayu Ting Ting perintahkan KBRI Singapura tangkap KD Farhad Abbas, biayanya besar. Ipan Gunawan cari penyebar video provokasi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Farhad Abbas menanggapi soal aksi keluarga Ayu Ting Ting yang meminta bantuan aparat kepolisian dan KBRI Singapura untuk menangkap hater cucunya, Kartika Damayanti alias KD. Menurut Farhad Abbas, permintaan orang tua Ayu Ting Ting itu sangat mustahil dipenuhi. Hanya gegara menghina sedikit pasal 27 ayat 3 UU ITE, polisi datang menangkap. Itu biayanya besar banget, nggak mungkin, ujar Farhad Abbas. Pasalnya, Ayu Ting Ting harus rela menggelontorkan uang yang fantastis apabila ingin membawa pulang Kartika Damayanti. Memang untuk ekstradisi perjanjian Singapura mengembalikan orang Indonesia memang lebih mahal, kata Farhad Abbas. Dia juga mengimbau kepada aparat untuk memfasilitasi kasus ini agar berakhir damai. Tapi, yang jelas Bapak Kapolri UU ITE diupayakan mediasi. Jadi, menurut saya, selama masyarakatnya mengerti mediasi cinta damai, saya minta polisi tegasin. Jadi, nggak usah korban main hakim sendiri. Imbuh Farhad Abbas. Dia pun meminta agar keluarga biduan Depok itu bersabar. Farhad Abbas menilai Kartika Damayanti pasti akan pulang ke Indonesia apabila sudah waktunya. Tunggu dia balik di Indonesia, mengikuti prosedur. 10 tahun itu orang balik ke Indonesia, prosedur akan terus berlanjut, tutur Farhad Abbas. Seperti diketahui, orang tua Ayu Ting Ting menjamangi rumah Kartika Damayanti yang berada di kawasan Bojonegoro. Hal itu buntut anak Ayu Ting Ting kena bulian. Saat tiba di sana, Kartika Damayanti rupanya bekerja di Singapura. Keluarga Ayu Ting Ting hanya bertemu orang tuanya saja. Dari sinilah, Umil Kasus mengeluarkan meminta bantuan KBRI Singapura untuk ikut memproses kasus ini. Di sisi lain, inisiator aksi boikot Ayu Ting Ting kini terbongkar. Nikita Mirjani membongkar inisiator aksi boikot Ayu Ting Ting. Dia yakin hal ini masih ada kaitannya dengan kisruh Ayu Ting Ting dengan para pembencinya atau hater di media sosial. Kenapa dia harus diboikot? Ada petisi boikot Ayu Ting Ting. Kesalahannya dia apa? Gue cuma nanya itu. Dia punya video bokep enggak? Kalian nggak pernah bisa lihat isi tubuhnya. Apa kesalahannya? Cuma gara-gara menerobos PPKM itu? Sama itu katanya waktu live di Brownies dia ada nendang salah satu tamu. Padahal itu polisi lagi live, katanya nggak pantas untuk seorang publik. Nah itu dia. Kalian gini ya, sebagai penikmat TV, penikmat acara, kalian tidak pernah tahu sebelum kita on air, off air itu kita selalu di briefing. Kita harus apa, mau bagaimana, ngomongnya nanti begini, nanti seperti ini. Kalian tuh nggak tahu gitu loh. Kalian tuh cuma tahunya ketika sudah ada di TV, ditonton, that's it gitu. Kita mau jelasin juga kalian nggak nyampe. Jadi kalau ada pro dan kontra itu wajar, karena kalian tidak pernah tahu yang kalian tahu. Yang tahu nih biasanya kan teman-teman wartawan ya kan, tahu dong keadaan kita kalau lagi syuting, ada briefingan, nanti ada gimikan. Kan kita nggak mungkin kasih tahu dong. Itu kan masalah stasiun TV biar ratingnya naik atau bagaimana. Kita kan nggak tahu. Jadi
udahlah jadi penikmat televisi yang... Petisi-petisi itu kan hadir karena ada hater yang mengompori, akhirnya jadi kena semuanya, kata Nikita Mirzani. Lebih gamblang lagi, Nikita Mirzani mengaitkan petisi tersebut dengan kedatangan orang tua Ayu ke rumah Kartika Damayanti, di mana Kartika Damayanti adalah sosok yang menghina Ayu dan anaknya Bilqis. Maksud gue jangan begitu cuma gara-gara bapak sama ibunya Ayu Ting Ting pergi ke salah satu rumah hater. Jadi haternya tidak ada di lokasi, tapi sedang bekerja di negara orang, alias dia TKW, ucap Nikita Mirzani. Ibu tiga anak ini menyayangkan petisi boykot Ayu Ting Ting tersebut. Sebagai orang tua, ia akan melakukan hal yang sama jika anaknya diperlakukan tak adil. Buat gue gak ada salahnya, namanya orang tua. Ketika satu orang menghujat anaknya keterlaluan, gue pun kalau posisikan diri gue sebagai orang tua, gue akan melakukan hal yang sama, kata Nikita Mirzani. Menurut Nikita, tujuan menemui orang tua hater bukan untuk menghakimi, melainkan memberitahu bahwa sang anak telah melakukan hal tidak terpuji. Kalau nggak ketemu sama anaknya, at least kita bisa ngomong sama orang tuanya baik-baik. Tahu nggak anaknya menghujat anak saya, cucu saya, ungkap Nikita Mirzani. Sebenarnya, harus itu dikasih pelajaran untuk hater supaya hater tidak belagu atau tidak songong. Sementara itu, petisi boykot Ayu Ting Ting sampai hari ini semakin bertambah. Terpantau sudah 85.000 lebih tanda tangan yang mendukung agar pedangdut 28 tahun itu tak lagi ada di televisi. Jumlah itu semakin meningkat dari perhitungan kemarin. Petisi ini dibuat oleh Putri Maharani Juni 2021. Tindakan itu dikarenakan sikap Ayu Ting Ting yang dianggap kurang pantas. Di sisi lain, dihujat akibat bela Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan cari penyebar video provokasi. Presenter Ivan Gunawan terseret dalam lingkaran kisruh antara Ayu Ting Ting dengan hater. Semua berawal saat ia membela Ayu menyusul adanya petisi boykot terhadap biduan asal Depok itu. Lewat Instagram, Ivan Gunawan mengingatkan warganet untuk hati-hati dalam berkomentar. Sebab dia juga manusia biasa yang bisa sakit hati mendengar kata-kata pedas. Saya juga manusia yang punya perasaan. Kalian tidak mengenal saya, jadi hati-hati berbicara fitnah, tulis Ivan Gunawan. Ivan Gunawan mengajak warganet untuk berpikir jernih ketika mendengar sebuah berita. Dia yakin kegaduhan muncul karena videonya saat live Instagram diambil, dipotong, dan disebar. Bisa saja saya mencari akun yang menyebarkan video provokasi yang diambil tanpa izin saya saat saya live Instagram, ujar Ivan Gunawan. Menurut dia, mengambil video tanpa izin dan memotong seenaknya sudah masuk pelanggar hukum. Jujur, beberapa hari ini saya sudah sangat dirugikan dengan pemberitaan ini, ungkap Ivan Gunawan. Beberapa waktu lalu, Ivan Gunawan membela Ayu Ting Ting saat live Instagram. Di situ, ada yang bertanya soal petisi boykot Ayu Ting Ting. Lu boykot lu siapa? Udah gitu haternya pembantu lagi. Gue nggak kebayang kalau di rumah gue pembantu suka main sosial media. Gue pecat. Apalagi ngomong-ngomong jelek tentang orang. Habis sama gue. Kelar hari itu juga nggak pakai babi bu, kata Ivan Gunawan dalam video tersebut. Gara-gara itu, Ivan Gunawan dianggap melecehkan profesi asisten rumah tangga. Lu boykot. Lu siapa? Hatersnya pembantu lagi. Gue mah kebayang kalau di rumah gue ada pembantu suka main sosial media, gue pecat. Apalagi ngomong-ngomong jelek tentang orang, lu habis sama gue. Kelar hari itu juga, nggak pakai babi bu. Semakin kesini, semakin terlihat arogansi, serta kesombongan, serta kecongkakan di timnya Ayu Ting Ting. Untuk Bang Ivan Gunawan, apa sih salahnya pembantu? Pembantu masih bisa bermain sosial media. Yang penting apa? Dia tahu jam kerja dan jam istirahat dipergunakan untuk bermain media sosial. Ketika kita membela seseorang yang kita sayangi, membela seseorang yang kita anggap adalah sahabat kita, teman kita, boleh. Tapi ingat, jangan menghilangkan kemanusiaan pada diri kita. Untuk Ayak Ojak dan Ibunda Ayu Ting Ting, yang pertama, jenengan semua itu orang hebat. Kenapa sih harus merendahkan diri kalian dengan cara mengikuti hal yang buruk dilakukan oleh yang dibilang pembantu itu? Harusnya lebih sabar, memaafkan lebih mulia.